Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desy Resmi, NIM 1955055 dari kelas 2B Rekam Medis, TSKRS Dr. Supraun. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep penyebab dan terjadinya penyakit maupun klasifikasi penyakit. Pengertian konsep penyebab penyakit merupakan suatu peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Penyebab itu harus mendahului akibat, misalnya penyakit. Timbulnya penyakit pada manusia pada awalnya dikemukakan oleh teori single causation of disease, bahwa timbulnya penyakit disebabkan hanya oleh satu penyebab. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian diyakini bahwa penyebab penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab tunggal, tetapi hasil dari interaksi antara beberapa penyebab atau multiple causation of disease. Pengertian konsep sehat dan sakit. Yang pertama, konsep sehat. Sehat menurut WHO pada 1948 adalah keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan maupun cacat. Yang kedua, konsep sakit. Sakit dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal, sedangkan penyakit merupakan suatu proses gangguan fisiologis serta gangguan psikologis atau mental maupun suatu gangguan tingkah laku atau behavior. Teori penyebab penyakit ada 7. Yang pertama, teori kontagion, Hippocrates, humoral, miasma, epidemik, jasa trenik, dan yang terakhir, teori ekologi lingkungan. Teori kontagion. Akan penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Teori ini berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta di Mesir. Teori Hippocrates. Penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan, air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam interaksi tersebut, dan tidak dijelaskan faktor lingkungan bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit. Teori humoral merupakan penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Tubuh terdiri dari 4 cairan, yaitu putih, kuning, merah, dan hitam. Bila terjadi ketidakkeseimbangan, maka timbullah penyakit. Jenis penyakit tergantung pada jenis cairan yang dominan. Teori humoral ini berkembang dari Cina. Teori miasma. Penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Teori epidemi. Teori ini mengemukakan bahwa terjadinya penyakit berhubungan dengan cuaca dan faktor geografi, adanya zat-zat organik di lingkungan sebagai pembawa penyakit. Teori jasa trenik atau kuman. Penyakit disebabkan oleh jasa trenik atau kuman. Pada teori jasa trenik atau germ dianggap sebagai penyebab penyakit. Teori ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Teori ekologi lingkungan. Manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Pada keadaan tertentu akan menimbulkan penyakit. Konsep terjadinya penyakit. Untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit, ada 3 macam model pendekatan, yaitu yang pertama ada segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle, dan yang kedua ada jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation, dan yang ketiga ada roda atau the wheel. Segitiga epidemiologi. Proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara yang pertama agen atau faktor penyebab penyakit, yang kedua manusia sebagai penjamu atau host, dan yang ketiga faktor lingkungan atau environment yang mendukung. Ketiganya disebut dengan trias penyebab penyakit. Penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga faktor tersebut. Contoh segitiga epidemiologi. Pada model ini, seseorang berada pada kondisi sehat, di mana host, agent, dan environment berada pada kondisi seimbang. Model yang pertama, kemampuan agent meningkat. Agent mendapatkan kemudahan menimbulkan penyakit. 3. Terjadi pada penyakit infeksi, yaitu munculnya strain baru dari agent. Dan yang terakhir, misalnya mutase pada virus influenza. Untuk model yang kedua, adanya peningkatan kepekaan host terhadap suatu penyakit. Yang kedua, perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah penduduk usia rentan. Untuk model yang ketiga,
Ketidakseimbangan disebabkan oleh bergesernya lingkungan yang memberatkan host. Yang kedua, pergeseran atau perubahan kualitas lingkungan merugikan atau menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh. Contoh pencemaran udara menyebabkan saluran nafas menyempit, mudah terkena infeksi. Untuk model yang terakhir atau yang keempat, pergeseran kualitas lingkungan memberatkan agent. Terjadi pergeseran kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, perubahan kualitas lingkungan mempermudah atau menguntungkan penyebaran agent. Contohnya, terjadinya banjir menyebabkan air kotor yang mengandung kuman dan lebih mudah masuk ke tubuh masyarakat. Beberapa pengertian host, agent, dan environment. Host adalah manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadi proses alamiah perkembangan penyakit. Agent adalah unsur organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadi suatu penyakit. Lingkungan adalah faktor luar dari suatu individu yang dapat berubah lingkungan, fisik, biologi, dan sosial. Jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation merupakan suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Penyakit dapat dicegah dengan potong rantai pada berbagai faktor. Model jaring-jaring sebab akibat. Roda atau the wheel. Roda menekankan efek yang kuat interaksi antara lingkungan baik lingkungan sosial, fisik, dan biologis dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh contoh pada penyakit herediter. Tentunya proporsi inti genetik relatif besar. Sedang penyakit campak, status imunitas terjamu, dan biologis lebih penting daripada faktor genetik. Model roda atau the wheel. Penjelasan roda atau the wheel. Pertama, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya dalam hal stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya dalam hal sunburn. Dan yang ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya dalam hal penyakit lewat vektor atau malaria. Dan yang terakhir, peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya dalam hal penyakit keturunan. Klasifikasi penyakit. Dalam klasifikasinya, ICD memasukkan 7 kelompok utama penyakit dengan berdasar pada penyebab penyakit, sifat penyakit, dan lokasi penyakit sebagai berikut. Klasifikasi penyebab menurut rentang keseriusan, efek, durasi, keparahan, dan keluasan. Klasifikasinya terdiri dari durasi, agent atau faktor penyebab, pengobatan, sasaran perawatan, dan durasi perawatan. Klasifikasi sumber penyakit. Klasifikasi terdiri dari agent fisik, alergi, herediter, patrogenik, idiopatik, infeksius, metabolik, nutrisional, psikologis, radang, traumatik, tumor, vaskular, dan zat kimia. Evaluasi atau soal. Pertama, sebutkan dan jelaskan unsur terjadinya penyakit. Unsur penyebab ada agent yang merupakan suatu unsur organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Yang kedua, unsur penjamu atau host merupakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat proses alamiah perkembangan penyakit. Dan yang ketiga, ada unsur lingkungan atau environment, merupakan semua faktor luar dari individu, yaitu lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan kepekaan host terhadap penyakit. Jelaskan perbedaan antara resistensi dan imunitas dalam karakteristik host. Resistensi adalah kemampuan host untuk bertahan hidup suatu infeksi. Untuk imunitas adalah kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis dapat secara alamiah maupun diperoleh sehingga kebal terhadap suatu penyakit. Sebutkan dan jelaskan karakteristik agent. Ada infektivitas, patogenesis, virulensi, toksisitas, dan antigenisitas. Sick Building Syndrome atau SPS digunakan untuk menggambarkan situasi di mana penghuni dari sebuah bangunan mengalami kesehatan akut atau ketidaknyamanan terkait dengan waktu yang dihabiskan di dalam gedung. Konsep lingkungan manakah yang memicu terjadinya sick building syndrome? Jawabannya adalah yang C, built environment. Untuk referensi,
Bisa dilihat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.